Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit ya tentang lembaga penyiaran, stasiun penyiaran, dan jasa penyiaran ya. Kalau lembaga penyiaran tadi betul ada 4 ya, ada lembaga penyiaran publik, komunitas, swasta, dan berlangganan ya. Kemudian kalau stasiun penyiaran itu ada 2 ya, stasiun penyiaran berjaringan dan stasiun penyiaran lokal. Kemudian kalau jasa penyiaran itu juga ada 2 ya, jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Nah, kita akan bahas hari ini terkait dengan lembaga penyiaran ya, lembaga penyiaran. Tadi sudah disebut ada 4 ya. Ini saya munculkan dulu 3 ya. Ada swasta, publik, komunitas. Nah, mari kita lihat satu persatu dari lembaga penyiaran tadi. Nah, ini lembaga penyiaran ini menurut Undang-Undang penyiaran ya, nomor 32 tahun 2002. Nanti silakan teman-teman bisa membacanya ya. Ada di lampiran undang-undang itu di-download banyak ya. Silahkan nanti dibaca. Oke, yang pertama terkait dengan lembaga penyiaran swasta. Nah, kalau kita lihat definisinya, lembaga penyiaran swasta itu lembaga penyiaran yang bersifat komersil, ya, bersifat komersil. Kemudian berbentuk Badan Hukum Indonesia. Ya, badan hukumnya itu biasanya PT ya, PT. Perseroan terbatas atau yang TBK atau terbuka, PT atau terbuka. Artinya bahwa perusahaan itu sahamnya itu bisa dimiliki oleh orang umum ya, masyarakat itu bisa memiliki saham di perusahaan tadi, seperti yang dilakukan oleh Antv sekarang ya. Antv dan TV One ya, grup Viva News itu sedang membuka lumayan besar-besaran untuk kepemilikan saham di Viva News tadi ya, karena berbagai hal ya. Karena kalau teman-teman baca perkembangan di ini TV One dan Antv itu sedang mengalami bukan kebangkrutan ya, tapi problem finansial ya, dengan hutang yang cukup banyak gitu. Dan itu juga dialami banyak televisi yang lain ya, tidak hanya TV One dan Antv gitu. Trans TV terakhir juga punya hutang yang cukup banyak, termasuk TV yang menjadi idola kita ya, Net TV itu juga hutangnya luar biasa banyak juga gitu. Yang bidang usahanya ini hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi ya. Jadi lembaga penyiaran yang bersifat komersil, berbentuk Badan Hukum Indonesia, dan bidang jasanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Nah, sampai di sini kira-kira ya ada problem apa? Nah, begitu melihat definisi ini sebenarnya muncul berbagai problem ini. Ya, berbagai problem. Nanti kita bisa diskusikan di ini ya. Nah, problem yang paling kentara di aspek ini ya, kepemilikan, adalah bagaimana konglomerasi media di Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau teman-teman petakan, maka grup media di Indonesia ya, kalau dikelompokkan itu hanya tidak lebih dari 10 gitu ya, grup media besar. Ya, grup media itu yang menguasai tidak hanya jaringan radio dan televisi, tapi juga media yang lain, ya, baik cetak maupun online. Kita lihat contohnya adalah MNC Group. Ya, MNC Group itu pertama TV-nya, televisinya tidak hanya satu. Ya, di situ ada Global, ada RCTI, ada MNC. Ya, tidak hanya satu gitu ya, itu baru TV yang berjalan secara berjaringan. Belum lagi TV yang lokal, TV yang lokal ya, ada iNews, ada Sindo TV, dan banyak sekali ya jaringan-jaringan TV lokal yang juga dimiliki oleh MNC Group. Ini baru MNC Group ya. Kemudian korannya ada Sindo, ada apalagi tabloid Gen apa itu ya, saya lupa, dan banyak lagi. Belum portal online-nya ya, belum lagi radionya, ada MBS, ada Sindo Radio Sindo, ada apalagi tuh, dan banyak lagi itu.
Nah, ini problem di tempat kita adalah kepemilikan atau konglomerasi media yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ya, jadi kalau teman-teman hitung media-media besar, grup-grup besar itu tidak lebih dari 10 media saja, 10 besar ya. Itu swasta. Yang kedua adalah publik, lembaga penyiaran publik. Ya, jadi lembaga penyiaran publik ini lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. Ya, didirikan oleh negara, bukan pemerintah ya. Pemerintah itu melaksanakan amanat undang-undang. Ya, dimiliki oleh negara, bersifat independen. Ya, bersifat independen, netral, tidak komersil, ya, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang terjadi sekarang ini, ya teman-teman boleh lihat sendiri bagaimana TVRI di zaman dulu ya, berpihakannya sangat besar terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu kan gitu. Nah, kemudian muncul gerakan-gerakan ini ya, di era reformasi menuntut adanya netralitas dan independensi dari TVRI, dan sekarang berubah menjadi LPP kan, Lembaga Penyiaran Publik. Artinya apa? Lembaga penyiaran publik itu penyiarannya itu semata-mata untuk kepentingan publik ya, kepentingan publik ya. Tidak ada kepentingan yang lain selain kepentingan dari publik ya, untuk kepentingan masyarakat tadi. Ya, sama juga ininya ada dua, radio dan televisi ya. Kalau radio RRI, kalau televisi itu TVRI gitu. Dan kemarin saya sempat cerita bahwa ada wacana untuk menggabungkan dua media tadi ya, dua jasa penyiaran tadi menjadi satu, menjadi RTRI ya, Radio dan Televisi Republik Indonesia. Nah, ini wacana ini masih terus dibahas di DPR ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah lembaga penyiaran komunitas ya. Ini yang berbentuk badan hukum Indonesia, boleh perkumpulan ya, bentuknya boleh perkumpulan, boleh apa namanya, kalau CV itu ini ya, tapi banyak adalah perkumpulan atau yayasan gitu. Kemudian didirikan oleh komunitas tertentu. Nah, komunitas tertentu ya, jadi radio itu muncul dari kepentingan kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Komunitasnya boleh macam-macam. Ya, kemarin juga sudah saya singgung sedikit. Ya, kalau di dunia pendidikan ya ada komunitas pendidikan, ya radio berbasis kampus, berbasis sekolah, atau di masyarakat itu juga bisa muncul macam-macam ya. Radio komunitas berbasis warga, ya warganya macam-macam. Ya, bisa dari profesi ya, atau bisa dari hobi, misalkan kesamaan hobi. Nah, nanti kita lihat selanjutnya, syarat selanjutnya ya. Tidak komersil. Ini tidak komersil, artinya bahwa radio komunitas itu tidak boleh beriklan, ya. Kemudian daya pancarnya rendah, ya, daya pancar itu hanya boleh 2,5 kilometer, ya, 2,5 kilometer. Luas jangkauan wilayah terbatas. Ya, terbatas. Ya, kemudian serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Ya, nanti kita bahas satu-satu tuh. Ya. Kemudian kita lanjut ke khalayak. Khalayak untuk swasta ini umum, terbuka lebar, artinya siapa saja. Ya. Bahwa jarang sekali lembaga penyiaran itu mengkhususkan diri pada satu komunitas tertentu. Walaupun ada juga gitu. Terutama lembaga penyiaran yang menggunakan kanal khusus ya, misalkan berlangganan. Misalkan kalau saya muslim, maka misalnya saya berlangganan televisi yang hanya menyiarkan konten-konten untuk muslim gitu ya. Atau kalau saya punya anak kecil gitu ya, kebetulan saya punya dua putri ya, saya pengen anak saya itu tidak terkontaminasi dengan acara lain gitu, maka saya langganan acara yang khusus untuk anak-anak saja misalkan. Khalayaknya terbatas gitu, umum dan terbuka lebar ya. Jadi jarang lembaga swasta apalagi yang menggunakan medium terestrial itu bersiaran untuk satu publik tertentu, jarang gitu ya. Nah, publik nanti diwakili oleh program-program tertentu di jam-jam tertentu. Ya, di jam-jam tayang tertentu. Artinya bahwa lembaga swasta itu mengakomodir semua
semua umur, semua genre dalam berbagai programnya. Ada program yang dikhususkan untuk anak, ada program untuk wanita, program untuk pria mungkin dan untuk semua keluarga ada. Jadi diwadahi semua di sini. Ya. Kemudian untuk publik, ya khalayaknya sama, umum dan lebih dari satu komunitas. Ya, lebih dari satu komunitas. Ini juga sama layanan yang diberikan gitu ya. Kemudian muncul di program-programnya juga mengakomodir semua khalayak ya, dari sisi umur, usia, kemudian status ekonomi sosialnya, menengah ke atas, menengah ke bawah, jadi semua kalangan. Kemudian kalau komunitas itu hanya satu komunitas tertentu saja. Ya tadi saya sampaikan gitu. Nah di tempat kita itu punya dua komunitas penyiaran. Yang pertama adalah radio dan kedua adalah televisi. Radio itu kita punya UPN TV. UPN TV itu sudah berdiri sejak 2009. Ya sejak 2009. Kemudian yang kedua ada Keras FM. Ya Keras FM. Dulu di tingkat universitas itu kita punya juga radio yang dikelola oleh universitas, radio komunitas yang dikelola oleh universitas, namanya V Station. Ya, jadi stasiun radionya itu ada di auditorium, di lantai atas auditorium. Jadi dulu kita punya radio itu, kemudian ganti jadi radio komersil ya, dikelola secara profesional komersil, yang sekarang muncul namanya jadi JIS FM ya. Itu kalau cikal bakalnya dari tadi V Station tadi ya, kemudian jadi radio komersil namanya JIS FM. Di kampus-kampus lain juga banyak ya. Suara Gama itu kan punya Gajah Mada ya, Suara Gajah Mada, Suara Gama. Kemudian ada lagi Unisi, punya UIN punya UI ya, Unisi Radio. Ada UTY FM ya, UTY FM itu Universitas Teknologi Yogyakarta. Iya, UTY itu kan nama udaranya kan UTY ya. Itu ada di Ring Road sana ya, Ring Road mana itu? Barat ya. Itu. Kemudian visi kalau swasta ini jelas memberikan hiburan, informasi, pendidikan, dan semua visi ini khususnya untuk masyarakat, tapi hasil akhirnya adalah jelas untuk pencapaian keuntungan ekonomi ya, namanya juga swasta komersil lagi gitu ya, bahwa hasil akhirnya jelas selain tadi kepentingan publik, bahwa tadi ada kepentingan atau prinsip-prinsip ekonomi yang juga harus dicari. Ya, maka ini yang kemudian seringkali berbunturan antara idealisme dan komersialisme ya. Jadi minggu lalu juga saya sedikit cerita tentang bagaimana sebuah media, ya apalagi stasiun televisi, stasiun radio itu harus berdiri di dua kaki ya, dua kaki. Artinya di sisi lain dia harus tetap memegang idealismenya, tapi di sisi lain dia juga harus mencapai tadi prinsip-prinsip ekonomi, harus dapat keuntungan ya. Dan cilakanya ya, ini cilakanya prinsip ekonomi tadi yang justru jauh lebih dominan ya, yang seringkali lebih dominan ya. Maka kemudian muncul di programnya yang penting dapat keuntungan, dapat ini, maka yang penting disukai ya sudah diproduksi saja gitu. Ada cerita menarik dulu ketika saya tesis ya, ketika saya S2 tesis saya itu mengangkat tentang bagaimana kesiapan stasiun televisi lokal dalam menghadapi era digitalisasi gitu ya. Salah satu narasumber saya itu adalah direkturnya SCTV ya, direkturnya SCTV, dikenalkan oleh seorang kawan gitu. Kemudian akhirnya berhubungan baik sampai sekarang. Bahkan beliau banyak cerita bagaimana industri televisi khususnya swasta, apalagi di Jakarta begitu. Dan ini ya, bahwa anak-anaknya si direktur itu sama sekali tidak nonton TV Indonesia. Ini menarik gitu. Bapaknya tuh direktur TV, tapi anak-anaknya itu nggak nonton TV Indonesia. Dia bilang TV Indonesia itu sampah.
gitu ya, caranya sampah. Dibayangkan gitu. Jadi kalau kalian punya restoran, bikin makanan, ya kalian sendiri nggak makan makanan kalian buat gitu. Jadi, orang lain terserah gitu. Ya, mau makanan apa terserah gitu. Nah, ini menarik ya, ini menarik. Anak-anak itu dilihatkan atau dipertontonkan TV-TV berlangganan yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi ini menarik gitu. Itu yang pertama ya, swasta. Kemudian yang kedua, visi untuk lembaga penyiaran publik ya. Ini jelas meningkatkan kualitas hidup publik ya, terkait informasi tentu saja ya. Kemudian apresiasi terhadap keanekaragaman di tengah masyarakat ya, dengan harapan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara berbagai komunitas yang berbeda. Ini juga cita-cita mulia yang sayangnya dari sisi pengemasan itu sangat tidak menarik gitu. Nah, teman-teman boleh lihat TVRI sekarang itu sudah mulai berbenah ya. Di eranya kemarin, di eranya Tantowi Yahya ya. Helmi Yahya, bukan Tantowi Yahya. Ketika direktur utamanya Helmi Yahya, itu sudah mulai banyak berbenah. Ya, sudah mulai rebranding dari logo, ya mulai logo kan sudah mulai berubah ya. Kemudian kemasan-kemasan program, itu menarik ya. Jadi kalau teman-teman lihat TVRI mulai eranya Helmi Yahya ke sini, itu program itu menarik-menarik ya. Kemudian mewadahi banyak ini ya. Kalau zaman dulu, di zaman saya juga programnya menarik-menarik gitu. Jadi kita bisa tahu orang siaran dari Papua, siaran dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Barat itu lewat TVRI yang secara bergantian itu menayangkan siaran-siaran dari semua stasiun daerah ya. Jadi program lokal yang diproduksi oleh stasiun daerah kemudian secara bergiliran itu diputar di TVRI nasional. Nah, sehingga kita bisa saksikan atau kita bisa tahu berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Ya, tapi sayangnya tadi ya tidak dikemas dengan baik gitu. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh swasta. Swasta itu sama-sama mengangkat budaya di seluruh Indonesia ya, tapi kemasannya menarik ya. Kalau teman-teman lihat di net itu ada Indonesia Bagus ya. Program feature-nya Net TV ada Indonesia Bagus, itu mengangkat tradisi di setiap daerah. Nah, itu kemasannya menarik sekali. Ya, berbeda dengan mungkin yang dulu TVRI lakukan gitu ya. Ya, kita boleh ini ya. Boleh menolerir karena tadi pembiayaannya tidak dibiayai oleh swasta, murni dari ini ya negara. Kemudian yang ketiga, di komunitas, visinya adalah meningkatkan kualitas hidup anggota komunitasnya ya, secara khusus menjadi lembaga siaran bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas ya. Jadi lembaga siaran komunitas ini muncul dari keresahan masyarakat terkait dengan acara-acara yang muncul di stasiun televisi yang selama ini kita tonton. Jadi selama ini kita nonton hanya disuguhi perspektifnya orang Jakarta ya. Kadang kita hanya menerima. Maka muncul gerakan di komunitas gitu, bahwa kita sendiri harus punya program acara yang kita butuhkan. Caranya gimana? Ya sudah, kita bikin sendiri saja. Maka muncullah TV-TV komunitas ya, berbasis tadi kepentingan masing-masing komunitas, yang acaranya diproduksi dari, oleh, dan untuk komunitas. Pengelolaannya mereka, yang menikmati yang mereka gitu ya, untuk kepentingan mereka. Ya, ini baik radio maupun televisi. Ya, radio komunitas dan televisi komunitas jumlahnya berapa? Banyak sekali. Apalagi radio ya, Nah, ada yang menarik di Bantul itu, ada radio yang dibuat oleh pedagang pasar tuh. Pedagang pasar itu bikin radio komunitas, siarannya terbatas di pasar itu ya, di sekitaran pasar ya, radius 2,5 kilometer. Siarannya apa? Siarannya yang terjadi sehari-hari di situ. Harga bawang hari ini dibahas, harga bawang berapa gitu ya, harga cabai, harga beras gitu. Iya, yang siaran siapa? Gantian para pedagang itu siaran. Nah, itu juga menarik. Iya. Kemudian di Magelang itu ada Gerabak TV. Gerabak TV juga menyiarkan ini ya. Gerabak TV itu dibuat atau diinisiasi oleh warga yang bekerja sebagai petani ya. Pelopornya itu memang bukan petani secara murni ya. Pelopornya itu ada Pak Haryanto, itu dosen IKJ yang memang asli sana ya, asli Gerabak, kemudian berdomisili di Gerabak, kemudian menginisiasi tadi Gerabak
TV, Gerabak TV ya. Gerabak TV isinya apa ya? Radio tentang pertanian gitu, penyuluhan bertani, gimana sih caranya memupuk tanaman, merawat tanaman, bagaimana terkait dengan hama, semua disiarkan di situ. Ya, dan yang siaran siapa? Yang siaran masyarakat, ya gantian ya gitu. Ini komunitas ya. Kemudian jangkauan area. Jangkauan area untuk swasta ini umumnya lebih dari satu provinsi. Umumnya lebih dari satu provinsi, apalagi tadi yang berjaringan. Ya, namun memiliki batasan tertentu. Ya, jadi kalau stasiun TV Jakarta yang bersiaran di tempat kita di Jogja itu harus punya izin khusus di Jogja. Jadi kalau tidak ada izin khusus di Jogja, maka dia tidak bisa bersiaran. Demikian juga di kota-kota yang lainnya. Maka siarannya juga hanya terbatas di Jogja saja. Di Jogja saja, tidak boleh melebihi dari Jogja. Tidak boleh nyeplet sampai ke ke Solo atau ke Semarang, itu tidak boleh ya. Ini juga terjadi pada beberapa stasiun televisi ya, lokal khususnya. Lokal itu terbatas hanya satu kota tertentu atau satu provinsi tertentu ya. Dulu ada TA TV yang ada di Solo, itu siarannya sampai ke Jogja. Ya, sampai ke Jogja, itu kena semprit ya. Kemarin juga saya sudah cerita sepertinya. Kemudian yang kedua, publik ya, jangkauan siarannya nasional atau daerah. Ya, ini yang paling ideal adalah publik tadi ya, lembaga penyiaran publik. Ya, karena begitu dia berjaringan, dia punya semua stasiun di masing-masing daerah ya, atau di satu provinsi. Ya. Kemudian kalau di komunitas itu terbatas, umumnya radius 5 km ya. 5 km itu sebenarnya sudah melanggar, karena kalau di undang-undang itu hanya 2,5 km. Tapi ini menariknya, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak yang siaran itu lebih dari itu gitu. Kenapa? Beli pemancar untuk radius 10 kilo, 20 kilo, harganya sama. Harganya sama dengan pemancar yang harganya hanya untuk 2,5 kilo gitu ya. Harganya sama. Jadi mereka berpikir kalau bisa 10 kilo, ngapain 2,5 kilo gitu ya. Mereka tidak membatasi itu. Maka yang terjadi adalah banyak interferensi radio jaringan, radio komunitas terutama itu di daerah-daerah yang di luar radiusnya. Gitu ya. Nanti saya cerita di bawah nanti terkait dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi khususnya di radio komunitas. Ya, di radio komunitas. Ya. Ini radius ya. Ini baik televisi maupun radio sama. Nah, di kita UPN TV itu dulu radiusnya, kalau teman-teman rumahnya di Jakal, maka UPN TV dulu bisa diterima sampai ke Gentan. Ke Gentan. Gentan itu Jakal KM berapa itu? Sampai ke Gentan dulu. Ya, itu ke arah utara itu sampai Gentan. Kemudian ke arah barat itu sampai Tugu. Sampai ke Tugu. Ya. Kemudian ke arah selatan, ya dulu pernah dihitung, itu sampai perempatan Bantul kalau nggak salah itu. Ya, kemudian ke timur itu Prambanan lebih sejauh lagi ke sana, yaitu. Nah, itu juga menyalahi aturan ya. Jadi kemudian terjadi kalau tidak salah dulu hujan abu ketika Merapi ini, pemancar kita itu bukan pemancar, antena pemancar kita yang ada di atas itu kena debu Merapi waktu itu ya, nggak bisa dibersihkan karena tinggi sekali, termasuk ketinggian ini ya, antena pemancar. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke kampus Babarsari ya, itu ada antena pemancar yang letaknya di pojok kantor jurusan itu. Itu kalau dari Jalan Solo paling kelihatan itu antena pemancar kita. Itu dulu tingginya lebih dari itu, jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipatnya. Ya. Tapi kemudian itu bermasalah. Ya, kita sempat didatangi Provosnya AU. Provosnya AU itu kan di sebelahnya UPN ya. Kita sempat didatangi Provosnya AU karena dianggap membahayakan penerbangan. Ya, dulu kan bandara dekat kita ya, sebelum pindah ke sana itu membahayakan penerbangan, terutama penerbangan untuk latihan yang di AU itu. Ya.
Di radio juga dulu pernah kita kena damprat juga oleh ininya bandara dulu. Bukan karena ketinggian menaranya, tapi karena siaran kita itu nyeplet ke komunikasinya bandara. Jadi komunikasi bandara itu masuk tuh siaran radio kita, masuk ke sana gitu. Jadi pas ada komunikasi antara pilot dengan ini tuh masuk gitu, kena interferensi siaran kita. Itu juga dulu kena damprat. Akhirnya kita di stop siaran tuh hampir setahun lebih ya. Mungkin hampir setahun gitu, vakum ya. Kemudian perbaikan, akhirnya sekarang bisa siaran lagi ya. Ini terkait dengan radius ya. Kemudian ukuran kesuksesan. Ya, ukuran kesuksesan kalau di di swasta ini rating. Rating ya, masing-masing program, dan konsekuensinya ketika rating tinggi, maka jumlah pengiklannya juga akan banyak. Ya, akan banyak. Ya, semakin tinggi rating dan share-nya, maka harga memasang iklan di program tertentu itu makin banyak. Ini sama halnya kalau di cetak ya, media cetak. Media cetak itu ukurannya bukan rating ya, tapi halaman. Kenapa iklan di halaman 1 itu jauh lebih mahal di halaman 2 dan seterusnya. Makin ke belakang itu harganya makin murah. Ya, selain ukuran juga letak halaman ya kalau dicetak gitu. Ya, menentukan harga sebuah iklan. Ya, paling murah di mana? Paling murah di iklan kecik ya, yang kecil-kecil gitu ya. Yang sering jual tanah gitu ya. Barang hilang itu paling murah di situ, itu paling murah. Ya, paling mahal jelas di halaman pertama, karena orang pasti akan melihat halaman pertama dulu. Maka ketika terpapar iklan ya terpapar dari halaman pertama gitu. Nah, kalau penyiaran adalah ukuran harganya adalah dari rating dan share. Ya, semakin banyak ditonton, maka harga iklan itu semakin tinggi. Ya, harga iklannya semakin tinggi. Ya. Ini ukuran kesuksesan. Yang kedua adalah publik. Ukuran kesuksesannya adalah kepuasan publik. Ya, ini yang sulit. Ini yang sulit. Karena kita ukuran kesuksesan itu masih bersifat kuantitatif. Ya, masih bersifat kuantitatif, jumlah. Belum kualitatif ya. Belum terkait dengan kualitas. Ya, kepuasan ini kan gimana cara ngukurnya, orang puas atau tidak gitu ya. Kalau ditanya gimana nontonnya, puas nggak? Puas gitu ya. Itu baru itu gitu ya. Kita belum bisa menentukan parameter puas publik itu seberapa puas. Gitu. Maka rating dan share itu masih dalam ukuran kuantitatif. Seberapa banyak orang menonton, seberapa lama orang menonton gitu ya. Nah, itu ukuran rating ya, ukuran kesuksesan ya. Kemudian sama juga di komunitas ya, ukuran kesuksesannya jelas kepuasan anggota komunitas. Ya, ini juga sulit diukur. Nah, KPI ya, bukan KPID, itu memang berencana dari dulu tuh, wacananya dari dulu itu menggagas adanya rating dari sisi kuantitas ya. Jadi mengukur kepuasan penonton itu dari segi kualitas ya, kualitatif tadi. Jadi biar ada saingan rating ya, ada saingannya rating itu. Tapi sampai sekarang juga tidak pernah terlaksana ya rencana itu ya. Oke, kita lanjut ke pemilikan atau pendiri. Ya, jadi kalau di swasta tadi jelas berbentuk PT ya, sebagian kemudian menjadi TBK tadi ya. Dan sekarang tadi dengan adanya ini makin banyak media tapi dimiliki oleh hanya segelintir grup saja. Ini yang menjadi dilema penyiaran ya di Indonesia khususnya. Kemudian kalau di publik ya dimiliki oleh negara atau pemerintah. Ya, negara atau pemerintah. Atau sekarang mulai muncul banyak lembaga publik yang bersifat daerah, dimiliki baik oleh Pemda tingkat 1 atau Pemda tingkat 2 ya, kabupaten atau provinsi. Kemudian kalau di komunitas, badan hukum non komersial ya biasanya berbentuk yayasan atau perkumpulan. Nah, di tempat kita di UPN TV maupun di KRES FM itu bentuknya adalah perkumpulan, dan itu harus berdasarkan akta notaris ya, akta notaris. Ya. Kemudian pengambilan keputusan tertinggi ini pada swasta. Ini jelas pemilik modal atau para komisaris yang tergabung dalam RUPS ya, rapat umum pemegang saham ya.
Yang kedua, untuk publik ya, pengambilan keputusan tertinggi itu adalah Dewan Pengawas, Dewan Pengawas ya. Makanya kemarin kalau teman-teman mengikuti konflik yang terjadi di TVRI, bagaimana kemudian Helmi Yahya secara sepihak itu diganti oleh direktur yang baru, itu adalah yang memutuskan adalah Dewas tadi ya, Dewan Pengawas dari TVRI ya, dari TVRI. Oke. Kemudian kalau komunitas, lembaga supervisinya itu ya komunitas ya, bersama-sama dengan manajemen operasional. Nah biasanya kalau di tempat kita ada yang namanya dewan komunitasnya ya, dewan sama kayak TVRI ya, ada dewan komunitas itu, dewan penyiaran komunitas yang ditunjuk untuk mewakili komunitas tertentu dari untuk mengelola lembaga komunitas ya. Kemudian pemasukan ya, swasta jelas dari iklan ya, mencakup hire selling atau sponsorship program suatu acara ya, iklan baik berbentuk blocking time ya, artinya iklan itu billable iklan tunggal, misalkan acaranya Indonesian Idol itu disponsori tunggal oleh siapa, misalkan Tokopedia misalkan, atau kemudian sebuah acara itu khusus untuk menampilkan tayangan tertentu dari sebuah produk tertentu. Ya misalkan Shopee itu punya acara bulanan ya, setiap bulan ya. Kalau nggak salah setiap tanggal-tanggal cantik di setiap bulannya ya. Itu selalu ada. Yes. Kemudian kalau lembaga publik ya, ini sumber pemasukannya hanya dari APBN. Ya, kalau teman-teman tahu, tahun 2020 APBN yang dialokasikan untuk lembaga penyiaran publik untuk TVRI itu adalah 800 miliar. Kayaknya banyak ya. Tapi itu sedikit karena itu kemudian dibagi untuk seluruh stasiun yang ada juga di daerah untuk memproduksi semua programnya. Ya, selama 24 jam, selama 7 hari. Karena teman-teman bisa bayangkan berapa tuh 800 miliar dibagi ke 33 stasiun daerah ya, dan juga untuk yang nasional tadi, yang pusat, untuk selama 1 tahun. Bayangkan selama 1 tahun ya, padahal biaya produksi untuk satu program itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta untuk program yang memang skupnya besar ya, apalagi kalau dengan artis-artis yang terkenal itu, maka harganya makin tinggi ya, biaya produksinya makin tinggi ya. Apakah boleh beriklan? Tidak boleh beriklan. Ya, iklan yang boleh muncul di publik itu hanya iklan ini ya, sekaligus nyambung di bawahnya ya. Hanya iklan layanan masyarakat, atau sponsor program. Sponsor program itu pun tidak boleh berbentuk uang, Ya misalkan di sebuah program tertentu kita butuh sofa, maka kita boleh tuh minta sponsor program dari misalkan Chandra Karya Pramuka, itu kan sering ya, mebel by Chandra Karya Pramuka, itu boleh tuh, tapi tidak boleh berbentuk uang, hanya barang tadi ya. Itu juga berlaku di komunitas ya. Jadi komunitas karena tidak dibiayai oleh pemerintah ya, maka ini berupa iuran anggota komunitasnya. Nah kebetulan kalau kita karena berdiri di lembaga pendidikan, maka ada alokasi anggaran dari lembaga kita, dari universitas ya. Jadi ada alokasi anggaran dan itu salah satunya dari SPP teman-teman ya, dari UKT teman-teman. Salah satunya untuk membiayai berjalannya lembaga penyiaran komunitas ya. Ini untuk swasta ya, iklan ya, jumlah kriteria dan materi iklan ini 20% ini dari keseluruhan jam tayang ya. Padahal kalau kita hitung tuh, seringkali satu program apalagi dengan rating yang tinggi, terkadang jumlah iklannya tuh jauh lebih panjang ya daripada jumlah acara itu sendiri ya, durasi iklannya itu lebih panjang. Belum lagi iklan-iklan yang masuk ke programnya gitu ya, tiba-tiba muncul di sinetron apa, tiba-tiba muncul gitu, ada tamu disuguhi Roma, disuguhi Malkis, minumnya teh kotak gitu, itu udah masuk iklan lagi gitu. Jadi
betapa iklan itu masuk ke ruang-ruang yang tadi itu ya. Ya salah satunya untuk ini ya, mengakali adanya aturan bahwa 20% dari jumlah tayangan gitu, jumlah jam tayang. Jadi kalau tayangan jam tayang sebuah stasiun TV itu 20 jam dalam satu hari, maka bisa dihitung 20% dari 20 jam itu berapa. Dan itu dibagi slot-slotnya ke semua program kan. Gitu. Nah, tadi karena visinya adalah mencari keuntungan, maka kalau ada iklan yang masuk semakin banyak semakin bagus gitu. Ya. Slotnya sudah habis, gimana caranya? Ya udah munculkan ke dalam pop up misalkan. Pop up tuh ya, mereka cerita muncul ya tiba-tiba ketika ada acara tiba-tiba muncul ada animasi di samping gitu ya. Oppo ya atau Samsung gitu terus hilang gitu ya. Jadi tidak di slot yang disediakan tapi muncul pada saat program itu berjalan. Atau tadi ya masuk ke dalam programnya itu sendiri menjadi bagian cerita dari program itu. Gitu ya. Ada mobil lewat, di situ ada baliho, tapi balihonya munculin iklan tadi. Ya, itu kan sering kali terjadi. Atau pada ajang pencarian bakat di meja jurinya ada LED-nya munculin iklannya tadi. Jadi bentuknya macam-macam sekarang ya untuk ngakali aturan-aturan itu ya. Nah, oke. Kita lanjut ke yang berlangganan ya. Ada pertanyaan dulu terkait dengan tadi 3 lembaga penyiaran tadi, swasta, komunitas dan publik. Ada? Atau nanti kita buka pertanyaan di akhir saja ya. Saya lanjutkan dulu di materi. Yang keempat ini lembaga penyiaran berlangganan ya. Lembaga penyiaran berlangganan. Ini lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang bidang usahanya melahirkan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Ya, izinnya sama, prosesnya sama, harus melewati EDP, evaluasi dengar pendapat, kemudian RK, ada rekomendasi dan seterusnya. Prosesnya panjang sekali, prosesnya panjang, gitu sampai kemudian sebuah lembaga itu diberi hak untuk melakukan siaran atau kemudian memperoleh izin penggunaan frekuensi siaran. Itu prosesnya sangat panjang, ya. Kemudian ada jangka waktu di situ. Ya, jadi kalau tidak salah itu 10 tahun ya, 10 tahun penggunaan frekuensi. Ketika 10 tahun sudah habis, maka dia harus memperpanjang izin siarannya. Ya, izin siarannya. Yang selama ini terjadi kan sepertinya evaluasi itu tidak dilakukan ya. Makanya TV dari zaman saya kecil sampai sekarang ya TV-nya itu-itu aja, tidak ada perubahan kan. Ya, itu. Jadi kalau ada TV yang melanggar, besok ketika ada evaluasi ya lolos lagi dapat frekuensi lagi gitu. Jadi itu ironi ya, ironi. Nah, ini lembaga penyiaran tadi yang berlangganan tadi memancarluaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus ya kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia atau media informasi yang lainnya. Nah, lazimnya memang sekarang yang masih banyak di tempat kita itu hanya televisi ya. Radio sepertinya belum ada ya radio berlangganan gitu ya. Ya, televisi nih yang televisi berlangganan ya. Kemudian ini berlangganan terdiri dari lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit ya. Kemudian berlangganan melalui kabel ya, dan lembaga penyiaran berlangganan melalui terestrial. Terestrial itu menggunakan frekuensi televisi yang selama ini kita pakai. Yang kemudian kalau untuk menerimanya kita harus menggunakan antena biasa. Nah, gimana caranya? Padahal kita semua punya antena kan. Berarti tidak harus orang yang berlangganan dong yang bisa menerima siaran terestrial tadi. Tidak. Ya, tidak. Walaupun kita pakai antena yang sama, tapi kalau kita tidak pakai set-up box namanya ya, STB yang disediakan oleh si jasa penyiaran tadi, maka kita tidak bisa menerima siaran tadi. Antena kita menerima gelombangnya tadi ya, menerima gelombang, cuman gelombangnya dienkripsi. Untuk bisa membuka enkripsi tadi, maka kita butuh yang namanya set-top box ya, sehingga televisi kita itu bisa menangkap siaran dari lembaga tadi, lembaga penyiaran berlangganan tadi, ya. Jadi bisa melalui kabel seperti IndiHome, kemudian yang lain itu Groovia, kalau tidak salah ya Groovia di Jakarta. Yang tinggal di Jakarta itu pasti dapat tuh Groovia. Yaitu berbasis fiber optik ya, kabel fiber optik, atau menggunakan satelit ya. Satelit ada MNC Vision, ada Starvision. Starvision itu
PH ya, Star Vision, MNC Vision, ada Indovision dan lain-lain ya, saya nggak hafal itu, tapi menggunakan medium satelit ya, medium satelit, dimana ketika kita akan menangkap siarannya kita harus menggunakan kelengkapan parabola ya, parabola yang disediakan oleh tadi lembaga tadi, dilengkapi dengan set-top box ya, set-top box untuk mengkonversi siaran tadi sehingga kita bisa menikmatinya. Secara biaya ya, pembiayaan bagaimana? Ya jelas namanya berlangganan, maka pembiayaannya juga berasal dari iuran berlangganan yang kita bayarkan setiap bulan ya dari para pelanggan tadi. Atau usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Misalnya juga menyediakan konten-konten yang bisa di-relay oleh stasiun tertentu. Ya, ada dulu yang kerjasama dengan kita, Cartoon Network kalau tidak salah. Cartoon Network itu dia punya juga saluran khusus di lembaga penyiaran berlangganan ya. Itu kerjasama dengan kita kurang lebih 1 tahun dulu, 2016 kalau tidak salah. Jadi kita free untuk menyiarkan Cartoon Network gitu di jam tertentu, Atau ini kalau tadi sebagai sumber pemasukan, satu program tertentu itu dilepas atau dijual ke stasiun penyiaran yang umum ya, ke swasta untuk bisa disiarkan di televisinya, itu berbayar. Nah itu ya, jadi yang paling utama adalah dari iuran berlangganan si pelanggan ya, pelanggan tadi selama bulanan ya, atau periode tertentu yang ditentukan tentu saja. Kemudian ini lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dan melalui telkomsel harus memenuhi ketentuan ini. Jangkauan siarannya satu daerah sama ya, jangkauan daerahnya tertentu. Ketika dia akan melakukan ekspansi ke daerah lain, maka dia juga harus melakukan perizinan di daerah yang lain itu juga. Jadi sama ya, diberlakukan hanya di satu daerah tertentu ya. Di tempat kita tuh ada Jogja Medianet, JMN. JMN itu siarannya juga hanya di Jogja saja. Ketika dia mau ekspansi ke Jawa Tengah ya, mau siaran di Kebumen misalkan, dia harus punya izin di sana ya, izin siaran berlangganan di sana ya. Oke, ini ya, ini ada 4 tadi, lembaga komunitas, kemudian ya, berlangganan ini tadi publik dan swasta. Oke, ini terkait dengan lembaga penyiaran. Nah, kita masuk ke ini selanjutnya. Sebelum masuk ke radio, kita akan lihat perbedaan sifat media massa. Kepotong ya, ini perbedaan sifat media massa. Ada 3 media massa yang kita ketahui ya, media massa elektronik dan cetak ya. Cetak itu ada radio dan televisi. Elektronik itu radio dan televisi, kemudian cetak itu koran, majalah dan lain-lain, kemudian mengkonversi ada ke media online ya, sekarang konvergensinya ke media online. Nah, kita lihat satu-satu nih dari jenis media dan sifatnya. Pertama ada media cetak. Media cetak itu secara sifat yang pertama dapat dibaca di mana dan kapan saja. Ya, dapat dibaca di mana dan kapan saja selama kita membawa media tadi. Ya, artinya tidak terkait dengan waktu. Ya, kapanpun kita mau baca, bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Bahkan dulu ada kebiasaan jelek saya ya, jadi kalau saya baca koran itu kadang di kamar mandi itu sambil bertapa ya, sambil aktivitas itu ya, di kamar mandi itu baca koran itu ya. Kemudian dapat dibaca berulang-ulang, jadi kalau kita tidak paham diulangi, kemudian kalau ada yang menarik kita baca ulang gitu. Bisa dibaca berulang-ulang ya. Kemudian daya rangsang rendah. Saya yakin ya, di sini kalau saya tanya apakah hari ini ada yang membaca koran, sebagian besar jawabannya tidak. Minggu ini baca koran, jawabannya tidak. Bulan ini baca koran, jawabannya tidak. Ya, daya rangsangnya rendah ya. Literasi membaca kita itu sangat rendah, apalagi baca media massa. Ya, koran gitu. Kalaupun baca koran kadang pada saat kita nunggu di tempat tertentu, gabut itu ya, ada koran baca deh gitu ya, karena paket data kita habis, ya udah adanya koran, baca koran deh gitu ya. Jarang sekali yang teman-teman pasti berlangganan ya. Berlangganan itu jarang sekali. Daerah sana rendah. Kemudian pengolahan bisa mekanik, bisa elektrik ya, elektris. Artinya dari sisi produksinya. Tapi sekarang sepertinya ya elektris semua ya. Kalau dulu kan
mekanik itu artinya dari sisi penggandaan ya bisa dengan manual ya. Kalau dulu itu ada mesin-mesin cetak manual gitu ya. Kalau sekarang di semuanya elektrik ya. Kemudian biaya relatif rendah. Ya, biaya relatif rendah. Walaupun ini debatable juga. Ya, untuk bisa baca koran kita kan cukup bayar 2.000 ya, atau bahkan dulu ada harga koran tuh Rp1.000 itu. Rp1.000. Saya ingat waktu kuliah itu kan saya ngelaju ya pakai kereta. Saya beli koran itu kalau pas berangkat kuliah, beli koran harga 1.000, bukan untuk dibaca, tapi buat lemek duduk gitu ya, karena pasti ketika dapat kereta nggak dapat tempat duduk gitu. Selalu aja sudah penuh, jadi beli koran itu buat tempat duduk. Rp1.000. Tapi itu hanya untuk sekali konsumsi kan. Jadi besok kita mau baca lagi yang terbaru, kita harus bayar lagi. Kalau diakumulasi selama sebulan berapa, ya setahun berapa sudah bisa dihitung tuh. Ratusan ribu mungkin kan jadinya. Ya. Kemudian daya jangkau terbatas. Ya, jadi boleh disurvei deh. Media cetak itu tidak ada yang punya distribusi itu secara nasional. Dari Sabang sampai Merauke itu nggak ada itu. Kecuali sekarang ya dengan adanya media online ya semua bisa baca gitu. Tapi pada saat dicetak ya tidak ada, bahkan sekelas Kompas ya yang kita tahu dalam media nasional. Ya itu juga terbatas hanya di kota-kota besar. Kalau teman-teman ke daerah tertentu ya di Jawa Tengah saja itu masuk ke daerah-daerah terpencil ya nggak masuk tuh Kompas ya. Hanya di kota-kota besar ya Kompas. Jadi daya jangkaunya sangat terbatas. Yaitu sifat media cetak. Ya, yang kedua radio. Yang pertama sifatnya dapat didengar bila ada siaran. Jelas kalau nggak ada siaran ya kita nggak bisa dengar radio ya. Kemudian dapat didengar kembali bila diputar kembali. Ya, walaupun ini jarang ya. Nanti ada sedikit bahasan nanti setelah ini ya. Kita akan bahas radio setelah ini. Kemudian daya rangsang rendah. Ya. Karena kita itu karakternya kan karakter visual ya. Kita lebih seneng nonton daripada dengar. Ya kita lebih sering nonton gitu. Jadi daya rangsang rendah. Sama halnya tadi kalau saya tanyakan, apakah hari ini ada yang sudah dengar radio? Mungkin sebagian besar tidak dengar ya. Bulan ini, minggu ini atau tahun ini, mungkin kalau akumulasikan ya sangat sebentar sekali dengarnya gitu. Kemudian elektris ya karena harus memerlukan perangkat elektronik ya. Kemudian relatif murah sekali beli kita bisa pakai itu seterusnya sampai rusak kan sekali beli. Bahkan sekarang radio itu ada di kita semua gitu. Di HP kan. Kita semua punya radio tuh di HP kan. Daya jangkaunya luas. Ini radio. Kemudian yang ketiga televisi itu sifatnya jelas dapat didengar dan dilihat kalau ada siaran, sama kayak radio tadi ya. Kemudian dapat dilihat dan didengar kembali bila diputar kembali ya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi ada yang namanya VOD ya, video on demand, maka kita bisa melihat kembali tayangan-tayangan yang kita terlewat nontonnya ya, atau kita bisa men-schedule kapan kita pengen nonton acara tadi. Nah misalkan di pagi hari ada acara bola ya, tapi kita males nih mau nonton di pagi hari kan, kita bisa save tuh, kita schedule nanti saya mau nonton acara ini jam sekian deh gitu ya. Ini dengan kemajuan teknologi, apalagi kalau teman-teman yang punya langganan ya, televisi berlangganan, maka itu bisa dilihat kapanpun gitu ya. Kemudian daya rangsang sangat tinggi. Nah walaupun ada statement sekarang ya, televisi itu menunggu kayak media cetak. Ya tinggal menunggu masanya, karena semua orang tuh sekarang sudah jarang sekali nonton televisi gitu ya. Walaupun ada statement seperti itu, tapi saya masih yakin televisi akan tetap ya. Dan surveinya sampai sekarang televisi juga konsumsi televisi itu masih sangat tinggi. Apalagi di Indonesia dengan infrastruktur internet ya yang belum sebagus di luar negeri. Ya, maka televisi itu masih menjadi, kalau boleh dibilang ada kasta media, maka ini masih menempati kasta tertinggi ya di media elektronik gitu. Ya, yang kemudian pengoperasiannya tidak butuh kemampuan tertentu. Beda kalau online ya. Online itu kan harus punya kemampuan mengoperasikan alat tertentu ya. Kalau TV tinggal nyalain, ganti channel, next selesai gitu. Artinya setiap orang bisa melakukan. Ya, maka ini masih menjadi
uh, puncak ya. Kalau teman-teman baca di ini survei ini, maka konsumsi televisi masih tinggi. Apalagi di era pandemi ini, di era pandemi ya. Di era pandemi itu kecenderungan konsumsi media televisi itu sangat tinggi karena semua orang sekarang di rumah. Sebagian besar orang di rumah. Ya, yang tadinya bekerja di kantor, yang nggak bisa nonton TV di jam kantor, sekarang ketika bekerja di rumah, kerjanya nyambi juga nonton TV, gitu ya. Jadi konsumsi media pada saat pandemi itu justru meningkat tajam, ya. Selanjutnya ini elektris artinya sama ya, bisa disaksikan kalau kita menggunakan media tadi elektronik ya. Kemudian sangat mahal, ini juga debatable. Mahal memang pada saat pembelian pertama kan. Ya harganya mungkin jutaan kita beli gitu ya. Apalagi kalau TV-nya flat, TV-nya smart TV gitu. Tapi itu untuk jangka waktu pemakaian yang lama. Beda dengan tadi ya, cetak gitu. Setiap kali harus beli, walaupun murah tapi setiap kali harus beli. Ya kalau televisi sekali beli bisa dipakai sampai kapanpun ya, sampai rusak tadi gitu, sampai bosen gitu. Ya. Kemudian daya jangkaunya luas ya, bukan besar, luas. Daya jangkaunya luas. Nah, itu terkait dengan sifat media, ada cetak, radio dan televisi ya. Jadi teman-teman komunikasi juga harus memahaminya. Sehingga nanti ketika teman-teman bekerja jadi media analyst ya, media analyst ini bisa dipakai nih ya. Oke, kita masuk ke topik yang selanjutnya. Kita akan bicara terkait dengan radio. Ya, radio. Oke, saya tidak perlu menjelaskan definisinya ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini banyak sekali definisi yang oleh para ahli maupun oleh lembaga ya. Ini terkait dengan media radio. Kemudian karakteristik. Ya, karakteristik kalau tadi kita bicara sifat ya, ini bicara karakteristik ya. Yang pertama auditif ya, sifat radio itu auditif. Ya, artinya sebagai media radio itu bisa disambi. Ya. Apakah di sini ada yang dengerin radio, duduk manis di meja, kemudian sikap sempurna nonton lagi? Nggak ada ya. Kita dengerin radio itu disambi ya, sambil nyapu, sambil masak gitu ya. Nah, beda dengan TV yang butuh perhatian ya, karena kita harus melihat visualnya. Maka radio itu bisa disambi. Tapi ada kalanya TV itu juga berfungsi kayak radio gitu. Seringkali ya kalau kita di rumah ada ibu atau orang tua kita lagi masak di dapur, nyalain TV, nggak dilihat tapi cuma didengerin suaranya gitu ya. Tapi dia tahu oh lagi siarannya lagi ini gitu ya. Tuh. Kemudian radio hanya memproduksi suara. Ya walaupun sekarang dengan kemajuan teknologi online ya, maka radio tuh sekarang tidak hanya bisa didengar tapi juga bisa dilihat. Ya ada suara, ada gambarnya juga ya. Zaman dulu ya, ini menarik gitu. Jadi saya dulu punya penyiar idola. Ya. Suatu ketika itu suaranya bagus banget ya, suara bagus banget. Saya membayangkan wah ini orangnya cantik ya orang itu. Tapi ketika ketemu, oh ternyata di luar ekspektasi ya, orangnya gemuk, biasa saja gitu ya. Dan ya tadi karena kita hanya mendengarkan suara, maka kita tidak tahu ininya ya. Hanya memproduksi suara tadi. Kemudian keberhasilan utama dari radio ini apabila khalayak pendengar ini mampu menerima apa yang disampaikan. Ya tadi karena radio itu sekilas ya tidak bisa diulang, maka keberhasilannya adalah bagaimana ketika orang dengerin radio sekali itu sudah nangkep informasi yang disampaikan. Ya, dan sesuai dengan persepsi yang diharapkan oleh si pembuat pesan tadi. Ya, yang keempat, ini radio harus dapat membuat suara dihasilkan sejelas foto di media cetak atau gambar bergerak di TV. Ini adalah PR yang sangat sulit ya bagi pembuat konten di radio gitu. Saya dulu ketika kuliah itu nyambi bekerja di radio, bukan sebagai penyiar, tapi sebagai pembuat iklan. Ya karena dulu konsentrasi saya adalah advertising dulu ya. Maka dulu ketika kuliah saya nyambi kerja di sebuah stasiun radio sebagai pembuat iklan. Ya, sebagai pembuat iklan. Nah, problemnya adalah ini gitu.
problemnya adalah yang keempat tadi. Bagaimana ketika kita buat iklan, orang itu harus bisa nangkep sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya, maka sifat yang kedua ini imajinatif. Ya, suara yang sering orang sebut sebagai kelemahan karena kita tidak bisa nonton visual, tapi ternyata itu adalah kekuatan yang sangat hebat dari radio. Ya, imajinasi yang namanya ini theater of mind. Bagaimana ini kemudian dimanfaatkan oleh radio untuk menjadi daya tariknya. Ya, tadi saya cerita gitu. Dulu saya sangat kagum sekali dengan penyiar radio yang suaranya bagus ya. Kemudian cerita-cerita di situ gitu. Zaman saya kecil itu televisi masih jarang siarannya ya. Masih itu-itu aja, stasiun televisi belum banyak. Ya, yang punya TV juga masih sedikit. Salah satu acara yang jadi idola itu siaran sandiwara radio. Mungkin sekarang jarang sekali ya. Siaran sandiwara radio. Ya, jadi kalau sore hari setelah ngaji itu dulu, setelah ngaji bergegas lari ke rumah agar tidak ketinggalan acara sandiwara radio. Dulu ada yang namanya tutur tinular ya, sor sepuh atau tutur tinular ya. Jadi misteri Gunung Merapi, Nini Pelet namanya. Dulu jam 4 saya ingat betul. Jadi setelah selesai ngaji sore itu langsung lari ke rumah dengerin radio untuk itu. Ya. Karena di situ kemudian kita membayangkan ya kejadian-kejadian yang diceritakan oleh penyiar radio tadi atau sandiwara radio tadi. Nah, kita membayangkan macam-macam dan bayangan satu orang dengan bayangan orang lain itu kan beda-beda ya, beda-beda. Mungkin saya membayangkan ini, suara perkelahiannya akan seperti ini, orang lain akan membayangkan beda. Gitu. Jadi ini menarik gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang saya pakai ke anak saya gitu. Jadi setiap menjelang tidur, anak saya kedua kan cewek-cewek gitu. Jadi setiap menjelang tidur saya dongengin, saya ceritain gitu. Mereka merem itu sambil membayangkan gitu apa yang saya ceritakan. Besoknya saya tanya itu tentang cerita tadi. Masing-masing pasti punya ini yang berbeda gitu. Nah, ini contoh ini. Saya satu contoh ya. Kemudian pada saat kuliah ya ke Jogja, ada satu juga acara yang menarik buat saya namanya Greatest Memory ya. Masih sekarang kayaknya masih ya di Yasika itu. Cerita tentang kejadian sehari-hari yang dikirimkan oleh pendengar, kemudian dibacakan oleh penyiar, kemudian diputarkan ini sesuai dengan ceritanya. Ini kita kembali ke ini, kita ke contoh sedikit ya, kita ke contoh ini. Ini adalah sandiwara radio dulu yang saya dengarkan. Contohnya ini. PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Prokon, obat flu yang dulu dipilih. Demikian surat saya ini. Semoga Den Ayu memperoleh kebahagiaan. Rampes, Bukarti. Bagaimana menurutmu, Mbok? Iya, saya setuju dengan anjuran Bukarti itu. Den Ayu Kau untuk memata-matai. Tapi tugas mata-mata justru lebih berat dan berbahaya dari tugas seorang tukang pukul, Mantili. Kalau diserang, lari saja. Lari? Iya. Masa Oke, itu ya. Contoh dulu sandiwara radio. Sama ketika saya kuliah, itu saya nonton, saya denger ini. Saya dengerin Greatest Memory-nya Yasika. Sampai saya kerja itu, sampai kemudian saya menikah, kebiasaan itu masih ini ya. Tapi lama-lama
malam ya, jam 9-an kalau nggak salah, itu sudah mulai berkurang tuh kebiasaan dengerin itu. Tapi ini contohnya ini nih. Kita mungkin pernah dengar ya, the power of orang dalam gitu ya. Waduh. Jadi pengen masuk dalam sebuah ya pekerjaan atau apapun itu, kita menggunakan orang Tentang dan sampai memori kamu itu nggak ada tanda bacanya. Harus diperhatikan dan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya udah, kita langsung aja masuk ke memori pertama buat hari ini yang bakal Diko baca Tentu di Greatest Memories. di radio kesayangan kamu ini. Hai Greatest Memories, kenalin, namaku adalah Johnny. Ini merupakan memori pertamaku di sini. Aku mau cerita tentang mantanku, men. Awal aku berjumpa dengan dia saat dia masih. Nah itu contohnya ya. Jadi kalau yang masih ini ada di Jogja ya, yang teman-teman yang di Jogja bisa dengerin Jessica, kayaknya masih deh sampai sekarang gitu. Itu salah satu siaran favorit saya zaman dulu gitu. Nah itu tadi ya, ini imajinatif ya. Jadi pendengar itu akan berusaha memvisualkan suara yang didengarnya di benak masing-masing. Ya jadi kalau di ini kan jelas ya, di televisi itu jelas. Kalau ada kita mau memperlihatkan orang yang terluka misalkan, ada pendekar yang sedang bertarung, kemudian salah satunya terluka. Gambarannya scene yang pertama, shoot yang pertama adalah di sebuah hutan gitu ya, hutan lebat, ada dua orang saling tatapan, kemudian close up ke matanya, masing-masing memancarkan aura kebencian, kemudian close up ke tangannya, masing-masing pegang pedang, satunya sudah berlumuran darah, yang satunya enggak gitu ya. Kemudian close up lagi ke giginya, germetak giginya, menahan emosi, itu bisa digambarkan tanpa harus diceritakan. Ya ketika orang lihat visual itu, orang sudah tahu dua-duanya saling benci, dua-duanya ingin punya emosi, pengen saling membunuh begitu ya, jelas. Tapi kalau di radio itu kan harus diceritakan ya. Ya, di siang hari ketika matahari bersinar dengan teriknya, dua pendekar saling bertarung di sebuah hutan lebat misalkan. Itu diiringi sama ini ya, ada background musik, efek gitu ya, tang ding. Wah, kita membayangkan ini apa, pedangnya panjang ini pasti berkilatan gitu. Itu kita bayangan kita. Dan cukup sulit ya membuat gambaran di radio, gambaran visual di radio. Wah, ini menarik. Kalau kita bilang aduh gitu, di bayangan teman-teman itu apa? Kan sakit ya. Tapi aduh itu kan macam-macam, ada sakit perut, ada sakit kepala gitu kan, macam-macam gitu. Tapi kalau di visual begitu, aduh pegang perut sudah jelas, oh sakit perut gitu ya. Tapi kalau di radio susah sekali ya membuat gambaran bahwa orang itu sakit perut. Ya maka kemudian diikuti, aduh perutku sakit, wah itu eksplisit banget kan, perutku sakit gitu. Nah begitu di iklan itu dimainkan sama pembuat iklan untuk membuat imajinasi orang-orang gitu kan. Aduh mas, loro, alon-alon toh mas, alon-alon toh, itu kan imajinasi kita macam-macam ya, liar itu. Oh ternyata dia lagi dipijit sama suaminya gitu ya. Kalau kita udah berpikiran macam-macam tuh. Nah itu theater of mind ya, imajinatif. Itu yang dipakai oleh radio. Ya kemudian radio itu sangat mudah menyentuh perasaan. Audio itu dibanding visual itu lebih mudah menyentuh perasaan kita. Ya. Dan radio itu media yang bisa dinikmati secara tunggal. Ya, jadi ketika dengar saja kita bisa menerima informasi. Beda dengan TV. Televisi ada visual tapi tidak ada audionya, bisa dinikmati enggak? Enggak kan? Tapi televisi misalnya gambarnya beruwek ya, enggak begitu jelas tapi masih ada suaranya. Masih bisa dinikmati kan? Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya ya, antara radio dan televisi ya. Itu yang kedua ya, imajinatif ini. Kemudian yang
3, langsung dan selintas. Jadi ya siaran radio itu karena media elektronik apalagi menggunakan frekuensi berbasisnya waktu tadi, maka langsung dan selintas. Artinya apa yang sudah disampaikan tidak bisa kita ulang kembali, beda dengan cetak tadi, nggak paham masih bisa dibaca ulang. Tapi kalau radio ya udah sekali denger nggak nangkep ya udah lewat saja begitu ya. Ini kemudian menjadi kelemahan dari radio. Maka menjadi penulis naskah di radio itu harus menerapkan prinsip naskah yang sederhana. Naskah sederhana. Ya bagaimana kesederhanaan naskah tadi itu agar mudah diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi ada istilah bahwa naskah radio maupun televisi itu harus dibuat bahkan bisa diterima oleh bisa diterima oleh supir truk gitu ya, kasarnya gitu, tanpa harus merendahkan seorang profesor. Nah itu artinya media tadi, naskah radio dan televisi tadi harus bisa dibuat sederhana, ya, bisa diterima oleh semua kalangan tanpa harus tadi ya, bahkan tidak merendahkan seorang profesor. Itu ada istilah seperti itu, ya. Kemudian tidak terargumentasi, ya, jadi jarang sekali kita ngerekam siaran radio ya walaupun dulu di zaman saya ini ya belum ada internet gitu, pengen update lagu itu siap-siap itu ketika penyiar bilang kita dengarkan lagu berikut ini, kita siap-siap direkam gitu ya. Tapi sangat kecewa ketika di akhir belum selesai radio suara penyiarnya masuk gitu. Wah ini kurang ajar ini. Padahal rekamannya udah mau full gitu. Di akhir ada suara penyiarnya masuk gitu. Wah ini bocor suara penyiar gitu. Ya dulu asik gitu. Jadi kalau mau dapat radio lagu baru itu harus ngerekam kan. Kalau sekarang download itu banyak kan. Kalau dulu itu caranya itu ngerekam siaran radio. Ya, walaupun kalau sekarang tidak lazim ya. Jadi jarang orang yang rekam siaran radio gitu. Unggul dalam kecepatan yang kelima gitu. Radio itu dari sisi produksi itu simple. Bahkan kalau teman-teman hari ini pengen bikin siaran radio sendiri, berbekal hanya dengan komputer saja sudah bisa bikin. Ya, software siaran untuk radio sekarang banyak yang gratis. Dan teman-teman bisa bikin saluran sendiri. Ya, siaran sendiri. Tinggal bikin acaranya, bikin ini, linknya, tinggal sebarin ke teman-teman. Saya jam ini mau siaran, dengerin ya. Nah, jadi deh. Berbekal dengan hanya laptop dan jaringan internet, gitu ya. Ini unggul dalam kecepatan. Artinya tidak memerlukan proses yang panjang kayak TV dan cetak tadi ya. Kemudian media murah tanpa listrik ya, dengan listrik ya, maksudnya tidak harus dicolokkan ke listrik gitu, bisa dengan baterai gitu ya. Medianya murah. Ini bahkan menurut data Internews ya, di Amerika setiap keluarga itu punya sekitar 6 radio. Ya kalau sekarang ya semua orang selama punya HP pasti punya radio kan, ada radionya tuh rata-rata. Di satu rumah itu kalau orangnya ada 5 ya ada 5 radio plus radio tunggal yang memang dimiliki kan gitu. Kemudian komunikasinya personal dan luas, ya. Jadi ketika kita dengerin radio jarang sekali ya radio itu dinikmati bersama-sama gitu. Jadi biasanya personal, lebih personal, karena ininya beda-beda ya, kebutuhannya pasti akan beda-beda tuh antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian dengerin radio itu kayak personal, lebih personal ya. Gimana jelasinnya tuh? Jadi kalau dengerin radio itu kayak saya punya hubungan ya. Punya hubungan dengan si siaran tadi gitu. Beda dengan televisi ya. Dengerin radio itu personal ya. Kelemahannya ini ya ada noise jelas ya. Kemudian sulit untuk menyampaikan pesan-pesan yang kompleks ya. Ya misalkan ada data yang harus ditampilkan itu sulit sekali. Kemudian alternatif audiens dalam pemilihan stasiun banyak sekali. Ya kemarin saya cerita juga di Jogja saja untuk bisa mendirikan stasiun radio sekarang sudah nggak bisa karena full ya, sudah full ya. Kemudian sekilas dengar atau auditif saja. Kemudian tidak dapat digunakan untuk menyampaikan cerita yang abstrak ya, dan termasuk yang time organized ya, sehingga waktu penataan program mempertimbangkan durasi waktu. Ya sama halnya dengan televisi. Baik, itu
Itu dulu mungkin untuk hari ini ya. Ini materinya masih banyak. Ya, ini kalau teman-teman baca, nggak kelihatan ya. Ini baru slide ke-15 dari 56 slide. Ya, masih banyak sekali. Nggak kelihatan ya di pojok sini. Nah, ini baru slide ke-15. Tapi saya pikir untuk hari ini cukup dulu ya, teman-teman, cukup dulu untuk hari ini. Yang lain nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke, sampai sini silakan kita berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.